Welcome to Hanas Diary. Seorang ekstrovert yang suka bercerita. Oke, jadi opening kali ini memang unik ya guys. Biasanya kan cheerful banget gitu kan, penuh dengan ekspresif. Tapi kali ini aku bersama seseorang yang tidak biasa gitu. Seseorang yaitu yang udah lama aku kenal ya, Kak Simon ya. Mau ulang ya kita kenalan ya dulu. Apa? Berapa lama ya kita udah kenal ya? Lupa. 2017, 16. Yes. Almost berarti 5 tahunan ya kayaknya ya kita udah kenal ya. 4-5 tahunan. Gimana kenangannya? Aduh, kenangannya cukup indah apa enggak nih sama aku? Jujur ya, lupa. Ya ampun, sedih. Kan habis kamu datang kan ada orang lain yang datang lagi. Jadi oh iya, jadi aku dilupakan deh ya, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Oke guys, jadi kali ini Hans Diary bersama dengan seseorang yang tak biasa, yaitu Kak Simon. Nah, Kak Simon ini adalah siapa sih? Dia tuh pastinya tamu spesial Hana yang bisa gambar, dan biasanya gambar webtoon ya Kak ya? Ya dulu webtoon, tapi sekarang udah enggak webtoon sih. Enggak apa aja yang bisa digambar. Why? Aku dengar kayaknya kemarin ada tragedi atau apa gitu. Ya itu paling karena tangannya aja yang keseringan kerja gambar gitu, jadi ada masalah lah. Oh, oke. Okay. Tapi kalau webtoon udah lumayan lama sih kalau webtoon. Oh, loh. Jadi selama ini kerjanya di mana dong? Maksudnya kan yang aku tahu tuh kayak gambar-gambar komik di webtoon doang gitu kan. Sekarang ya ilustrasi gambar juga, cuman nggak webtoon, kayak lebih ke service. Jadi klien minta gambarin apa gitu. All things ya, ilustrasi all things ya. Ya mostly kartun. Oh, kartun. Dan itu biasanya dipakai buat? Kebanyakan buat klien, buat portrait dia gambar sendiri gitu. Paham kan? Oh, iya. Aku tahu sih kayak yang biasa buat graduation gitu kan. Biasanya ada bikin kartun gitu atau apa buat orang yang tersayang gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh, kurang lebih kayak gitu. Oke. So, menarik banget ya, Kak. Dan oke, ngomong-ngomong soal gambar nih. Nah, mungkin bisa Kakak ceritain sedikit gitu ya. Kenapa sih Kakak tuh suka banget sama gambar gitu? Dan mulai kapan gitu Kakak punya ketertarikan ini? Kalau kenapanya aku kurang tahu ya, soalnya udah suka tuh dari kecil. Ya dari TK, dari kecil gitulah. Suka gambar-gambar di tembok gitu kan, kayak anak kecil biasanya. Mungkin di tembok. Mungkin turun dari ibu ya, ibu kan guru TK, jadi mungkin imajinasi visual gitu kan nurun, kreativitasnya mungkin nurun gitu sih. Jadi dari guru ya, dari mamah kali ya yang kreativitasnya nurun gitu ya ke kakak ya. Terus maksudnya setelah orang tua tahu gitu kalau kakak ini suka gambar, apa sih yang dilakukan oleh orang tua kakak gitu buat kakak waktu itu? Do you still remember about that gitu? Waktu kecil kayaknya dibiarin aja deh. Ya ampun, nggak ada kayak ikutin lomba atau apa gitu? Oh ya, paling ikutin lomba, terus beliin peralatan buat gambar gitu. Ya standar lah orang tua yang import gitu. And then kakak mulai fokus sama gambar ini sejak? Jujur dan pas kakak kuliah. Pas kuliah ya. Malah dan kakak yakin banget kalau ini adalah jalan kakak gitu loh untuk kayak ya mungkin kerja atau that's your passion gitu. Itu dari mana gitu dan gimana ceritanya? Mungkin ada peristiwa menarik? Pas itu ya pas kuliah sebenarnya. Sebenarnya kan SD sampai kuliah awal aku nggak mikir bakal kerja di dunia gambar gitu kan. Pengennya kan jadi pemain bola gitu. Nah tapi waktu sering berjalannya waktu itu
ternyata takdir membawaku lebih ke gambar. Oh ya? Gimana kakak bisa tahu kalau takdir membawa kakak ke gambar gitu? Karena di sepak bola aku gagal. Udah simpel aja sih. Gagal tuh maksudnya berarti kakak pernah daftar mungkin di dalam perligaan apa atau apa gitu? Aku nggak tahu sih namanya apa ya. Kalau sepak bola gitu tuh. Ya tahunya gagal karena pas kuliah ya gitu-gitu aja main bolanya. Maksudnya kan ikut UKM juga kan. Ya tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan ke level apa gitu. Sedangkan dunia gambar aku ngerasa lebih develop, lebih berkembang sih. Sama kalau di dunia gambar kan banyak temen juga yang nge-influence aku buat lebih bagus lagi gambarnya. Oke. Tapi kenapa sih pilih gambar mungkin bikin kartun atau ilustrator gitu? Kenapa pilih itu? Kenapa nggak pilih kayak gambar suralis atau painting atau apa gitu? Kan itu lebih menjanjikan ya kalau dari segi harga ya, kalau setahu aku kan. Kalau misalnya bikin lukisan gitu, harga kan bisa sampai ratusan juta gitu. Iya Ya sih. Iya. Karena aku lebih simple ke arah styleku yang sekarang sih, kayak kartun-kartun doang gitu. Soalnya kalau style lain, aku mungkin kayak nggak teliti, nggak suka detail gitu. Kalau kartun kan bisa nggak perlu detail nggak apa-apa, yang penting kelihatan itu bentuknya kartun, anime, manga gitu. Dan emang dari dulu suka anime juga berarti dong? Ya suka di Why? Jepang. Di Jepang? Apa ya? Ya karena seru aja sih, anime gitu, manga gitu. Sama suka gambarnya. Pertama kali paling suka anime apa? Apa ya ini? Digimon sih kayaknya. Digimon, oh my god, itu Ya, udah lama banget. Ya emang. Tapi kan sekarang udah di remake lagi jadi lebih bagus lagi lah kan. Ya itu Digimon sih saya ingatku. Oke, dari Digimon jadi suka bikin kartun-kartun, jadi ilustrator gitu. Tapi ada nggak sih saat kakak memilih untuk jadi ilustrator kayak gini ya, bikin kartun gini? Ini kan bukan kerjaan yang biasa ya, kayak anak-anak pada umumnya gitu. Pasti kan orang tua juga kayak, kok dia nggak jadi guru, kok dia nggak jadi mungkin jadi kontraktor atau apa gitu, itu kan pasti jadi pertimbangan gitu kan, pasti banyak perdebatan nggak sih sama orang tua. Nah, apa aja sih kak yang mungkin pernah kakak alami gitu? Jujur kalau dari orang tua nggak pernah aneh-aneh ya. Kayak misalnya aku dulu mau jadi pemain bola, ya udah jadi aja, kayak disupport, dibeliin sepatu gitu-gitu. Terus mau jadi ilustrator gini, ya orang tua juga support aja. Maksudnya orang tua nggak ada kayak ngelarang-larang gitu sih. Terserah aku mau jadi apa sih. Oh ya nggak terlalu aneh-aneh banget kan. Iya. Orang tua merasa aja sih sama aku, nggak pernah aneh-aneh. Oke. That's a good thing. Maksudnya orang tua kakak tuh bisa nerima gitu loh. Karena nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Bener. Ya temanku juga ada yang kayak dilarang gambar gitu juga ada sebenarnya. Tapi nggak teman deket, teman sesama ilustrator. Dilarang gambar? Ya maksudnya ini nggak menjanjikan gitu loh. Dunia gambar tuh nggak menjanjikan. Tapi nyatanya ya bisa kan. Iya benar. Nyatanya ya bisa aja kok ya. Kalau memang kita ngerasa di situ kan, kita pasti yakin gitu dengan itu. Dan terus kalau gitu ada tantangan dari mana nih? Kalau misalnya orang tua nggak ada, apakah dari teman atau dari kerjaan atau dari mana gitu Kak? Kalau aku merasa ada tantangan tuh malah kayak dari diriku sendiri, kayak ngelihat orang yang gambarnya lebih bagus, stylenya lebih bagus, proporsi gambarnya lebih bagus. Aku kadang kayak minder gitu. Jadi ya satu sisi minder, satu sisi ya aku harus ngejar itu, sesuatu yang bagus itu. Nah, terus
Intinya terus aku latihan aja sih. Tapi kan kalau di dunia gambar kalau nggak konsisten bakal hilang. Jadi ya tantangannya ya aku mencoba buat konsisten biar bisa ngelihat apa yang aku lihat itu bisa aku kejar. Dalam ya omong. Iya, dalam banget loh. Benar-benar. Tapi memang benar sih harus konsisten ya. Ya maksudnya segala sesuatu kalau nggak konsisten nggak akan dapet. Ya nggak sih, sama aja kayak kita misalnya lagi suka sama orang gitu. Kalau nggak dideketin, kalau nggak di chat kan hilang gitu ya. Iya. Tapi ada yang dideketin malah risih kan ada. Oh iya, oh mungkin pengalaman kali ya. Ya nggak tahu. Kadang yang nggak dideketin tapi sering bareng malah deket sendiri. Malah curhat. Waduh, nggak apa-apa. Saya sih curhat boleh. Ya nanti lah. Oke, tadi back to the topic ya yang kakak bilang itu kalau misalnya memang nggak dilatih kan nggak akan bisa. Nah sekarang kan kakak bilang kalau kakak lagi off karena tangan kakak seperti itu. Apakah ngerasa nggak sih kayak ya aku nggak bisa gambar lagi nih? Sedih nggak sih? Pas for the first time you have the result, you got that. Ya sedih pasti ada sih. Kayak aku kayak ngerasa aduh aku mau ngapain lagi nih, ini kan gambar juga jadi hobi, jadi kalau setelah kerja gitu nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Setelah kerja nggak tahu mau ngapain, maksudnya kalau kerjaan biasanya aku gambar lagi kan di rumah buat Instagram gitu. Nah gitu sih paling ya sedih, tapi aku ngambil sisi baiknya ya aku istirahat aja dulu. Dan terlalu banyak gambar dulu gitu sih. Pasti nggak mudah ya buat kakak ya yang passionnya di situ. Pengen kayak gatel pengen gambar aja gitu. Udah jadi kebutuhan ya kak ya itu. Aku sampai diaktif Instagram biar followers gak hilang karena kan nggak upload gitu kan. Sampai kakak bilang di Instagram bukan komikus. Iya bener. Why? Itu buat lucu-lucuan sih kalau buat komikus. Atasnya kan ada model busana kan itu. Iya. Nah, ya itu buat just for fun aja sih. Kocak aku lihat Instagramnya. Kok Instagramnya kayak gini, kemarin perasaan baik-baik aja gitu. It's okay. Ya gitulah. Ya that's life. Kadang kita bisa merasa bangga banget dengan passion kita, tapi ya sometimes passion kita ketika itu hilang seketika kita bingung. Sampai kapan? Aku nggak tahu sih. Sampai aku ngerasa berani buat gambar lagi. Kadang kayak masih trauma aja gitu mau gambar. Karena masih sakit. Maksudnya sakit itu sampai kayak gimana sih waktu pas kakak gambar gitu kan? Kan gambar cuman ya maksudnya maaf ya, kan kita nggak pegang barbel. Kita kan cuma pegang itu doang kan, kayak pegang pulpen gitu. Kenapa bisa sampai sesakit itu gitu loh maksudku? Ya karena ini kan ada jadi tumpuan gambarku selama ini kan. Tangan bagian sini. Jadi kayak ketat gitu lama kan. Nggak tahu ya, mungkin karena masalah posisi. Ya gitu. Ya. Mungkin kakak gambarnya harus ngelayang gini kali. Gini gimana? Bisa nggak? Nggak jadi gambar. Loh yang penting kan nggak sakit. Mungkin kakak bisa kayak gitu kali. Giniin gitu. Kadang nggak gambar aja sakit. Nah, yang penting kan gambar. Hah? Nggak gambar aja sakit? Gambar aja terasa. Itu cuma tangan kanan doang kan tapi ya? Wah enak dong, nggak nyapu, nggak ngepel di rumah. Ya kayak gitu juga. Kalau aktivitas lain ya tetap aktivitas, cuman kalau gambar dikurangi karena kan naten. Berarti dikasih obat dokter juga ya kak itu kakak ya?
Ya, oke. Ya, doakan aja ya. Iya, aku doain yang terbaik kok. Aku tahu pasti hatinya tuh udah kayak meronta-ronta, pengen mengeluarkan semua ide-ide gitu. Tapi aku lihat di postingan Instagram kakak, kakak masih bisa main piano gitu atau keyboard? Ya, kalau main piano masih bisa sih, cuman aku ngerasa nggak lama-lama kalau main. Karena aku kan juga pelayanan kan. 4 lagu itu paling udah mulai kerasa. Main 4 lagu. Ya gitu. Ya, it's okay. Ya, Kalau that's life. misalnya, iya, kalau misalnya nih kak, ya aku sih nggak berharap ya, nggak berharap seperti itu, tapi ternyata memang sampai ke depan tangan kakak masih bisa nggak buat gambar? What do you want to do? Kalau sampai nggak bisa buat gambar, mungkin lebih menyalurkan imajinasi ke tulisan mungkin. Bikin skrip komik atau apa. Skrip komik? Ya, kayak jalan cerita buat komik gitu, terus nanti kasih ke temen yang bisa gambar. Ya, nggak tahu ya, itu masih pikiran jangka pendek. Kepanggilnya aku nggak tahu mau, belum kepikiran. Ya. Tapi ya itu bisa jadi sesuatu yang bagus juga sih, jadi skrip komik itu kan, karena ya nggak mudah sih buat bikin cerita, jalan cerita komik. Aku lihat cerita-cerita kakak tuh ya sepintas sih di Instagram, dan juga dulu kan aku pernah baca webtoonnya kakak juga. Cukup menarik dan menurut aku sih bagus sih, anti mainstream gitu. Atau mungkin bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang kita nggak notice gitu loh kalau itu bisa dijadiin cerita, ya nggak sih? Tapi aku sering sih kalau dari kehidupan sehari-hari, apalagi dulu pas kuliah sering banget jadi komik strip. Yang paling kakak suka apa? Maksudnya? Yang paling kakak suka, maksudnya cerita yang pernah kakak buat dari kehidupan sehari-hari yang kakak suka banget sampai sekarang. Aku ya yang lupa semua. Ya mostly yang kehidupan kuliah sih mungkin. Karena di situ keresahannya banyak banget mahasiswa kan. Keresahannya pasti banyak. Nah, paling ya sekitar situ. Pas zaman-zaman kuliah. Zaman kuliah. Iya sih memang. Kalau aku sih lebih berkesan di kuliah. Kalau kakak? Iya di kuliah. Betul kakak jurusannya apa ya dulu ya? Aku lupa kak. Sorry kak. Desain. Maafin aku. Desain. Di kafe. Oh, desain. Unika. Udinus. Oh, Dinus. Oh iya. Ya udah. Sorry loh, aku lupa banget. Aku udah lama kan nggak ketemu, jadi kayak. Nah, kalau misalnya Unika, ada temanku di Unika kemarin. Unika banyak. Temanku juga banyak di sana. Tapi dari desain itu kakak cuma gambar komik doang ya, maksudnya desainnya? Aku justru malah desain aku nggak terlalu bisa. Loh, tapi kan kakak ngambilnya DKV dan desain kan? DKV itu ya masuk desain. DKV terus ada desain apa terus ilustrasi. Kan banyak cabangnya juga. Fotografer itu juga masuk DKV. Tapi kakak ambilnya penjurusan, nggak ada penjurusan khusus ya kayaknya ya? Aduh aku lupa malah. Kayaknya ada deh pilihan kayak mau fokus ke ilustrasi atau apa. Apanya dulu fokus ke ilustrasi sih. Oh gitu. Lah terus kakak kan maksudnya terus belajar lagi nggak sih di luar? Maksudnya cuma pilihan doang kan nggak? Pas yang dari YouTube kan banyak tutorial juga kan, ilustrasi juga.
merasa yang tempat kuliah sedikit sih aku dapatnya. Yang dari luar aku malah Oh ya? berasa dapat. Tempat kerja juga malah baru dapat banyak kerja. Oh gitu. Jadi kakak ngelamar di tempat kerja langsung, bentar, itu ngelamarnya waktu kapan tuh? Pas kuliah atau pas udah selesai? Udah selesai. Udah selesai aku nganggur setahun. Terus habis itu baru kerja. Setelah lulus, nganggur setahun. Ya, terus langsung memang jadi ilustrator gitu ya. Ya memang sih. Kalau aku juga ngerasa gitu sih, kalau misalnya di kuliahan tuh kita dapetnya dikit tapi di luar banyak, dan kayak sekarang aku kerja aja gitu ya, aku bisa doing something, dan bukan doing something sih, malah banyak things gitu kan, many things. Bukan karena kerjaan kantorku gitu, kerjaan kantorku cuma gitu-gitu aja, monoton, tapi di luar tuh aku bisa doing yang lebih gitu loh. Bener. Malah ngerasa kayak yang di luar zona kita malah kadang dapat kayak pengalaman yang lain juga. Bisa bisa di apa ya, combine sama skill kita gitu. Aku ngerasa gitu sih. Iya, Sekarang kan sampai aku juga akhirnya kakak, fokus ke manajemen juga kan. Sekarang manajemen, ya, manajemen. sekarang ini di tempat kerja. Aku kan udah kurangin gambarnya. Nah, sekarang fokusnya ke marketing manajemen. Jadi ya emang setelah lulus ngerasa dapat ilmu banyak di tempat kerja. Gak ada rencana mau S2 atau apa gitu? No, aku nggak kuat otakku. Dan kok jadinya malah marketing manajemen kak? Maksudnya kok malah Ya, gitu? cuman ke tetap ilustrasi, tetap nyari pasar ke ilustrasi gitu. Ketemu-ketemu orang dong ya? Kan marketing dong. Apa beda ya sama sales ya? Beda-beda. Nggak ketemu orang sih. Cuman ketemu klien, nggak ketemu sih. Ngobrol sama klien, nego sama klien gitu-gitu paling. Nego soal harganya berapa gitu-gitu, atau maksudnya yang mau dia kayak apa kayak gitu ilustrasinya? Lebih ke detail ilustrasi sama harga sih. Kalau mungkin bahasa konsultan kali ya, beda ya? Nggak tahu konsultan. Ya udah, ya udah kalau nggak tahu nggak apa. Ya udah, oke. Yang aku tahu sih kalau kayak gitu tuh dalam dunia bisnis ya bisa konsultan juga sih, kayak kasih masukan gitu. Tapi yang nggak konsultan juga sih itu. Ya marketing Bukan. sih. Ya marketing, lebih ke marketing sama manajemen marketing. And you enjoy about that? Ya awalnya emang harus adaptasi sih. Awalnya kan emang bingung harus gimana. Lama-lama ya enjoy aja. Cuman ya lebih ke capek di pikiran, di otak. Harus gimana kalau misalnya belum dapat klien gitu-gitu. Ada target berarti? Ya tetap ada target. Oh, loh, aku kira malah mereka cuma datang sendiri ke kantor gitu, terus ya udah gitu kan? Enggak ada target ya, soalnya kan ini aku juga udah dipegang, disuruh megang manajemen, ada karyawan juga 2 orang gitu, jadi ya harus ada target. Ya gitulah, ribet lah. Kalau nggak nyampe target gimana? Kan pasti setiap bulan targetnya beda-beda apa sama ya targetnya? Nggak tahu sih. So far sama sih, tapi tetap nanti harus naik terus, harus nggak sesuai target terus, jangan sampai minus. Kalau minus? Ya bulan depan harus ganti keminusannya itu, harus dipus gitulah, kalau nggak salah gitu sih. Terus tapi selama ini kakak aman? Ya naik turun lah, biasalah ya, bisnis kan pasti gitu, naik turun. Iya, apalagi pas corona kayak gini loh kak. Gimana tuh kerjaan kakak sebagai ilustrator gitu? Pasti sepi dong. Mana aku kan kliennya dari luar, jadi nggak terlalu sepi juga sih. Maksudnya nggak pasar Indonesia doang, jadi lebih luas. Kalau sepi nggak sepi banget sih.
Pasarnya sampai luar negeri gitu, berarti. Emang Negara targetnya mana aja? Baru dapat klien dari Jerman sama US, tapi ada juga yang dari klien-klien lain gitu, ada negara lain. Paling Eropa sih, hanya Eropa. Mereka bikin kartun, maksudnya ilustrator gitu, Ilustrasi terus sampai ke Indonesia. Iya, ya kan ada kayak platform gitu buat platform yang menyediakan jasa-jasa apa gitu. Nah, klien luar pada nyari itu, kita main juga di situ. Ini ribet nih, ini ribet ini. Iya. Ceritain dong, gue baru tahu loh, maksudnya ada platform yang khusus untuk ini desain gini. Yang aku tahu kan ya LinkedIn gitu kan, itu untuk cari kerjaan itu ada. Platform untuk kita belanja online ya ada gitu. Tapi ini aku baru tahu. Seriously. Coba cari aja fiverr.com, double R di belakang. Nah itu tuh kayak banyak sih. Fiverr. FIVERR. FRRIV. V. Coba sekali lagi. FIVERR. Repair. Itu nggak cuman gambar doang sih, banyak jasa di situ. Nah itu kan sih perusahaan komputer. We take the work out. Apa beda ya? Kok aku dapetnya itu ya? I don't know. Triple W. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Boteng. Ya enggak lah. Nggak ketok. Coba aku ngecat itu di situ, masuk nggak? Oh, oke. I will take it. Aku jadi penasaran soalnya jadinya. Coba kita kasih lihat teman-teman yang di rumah juga ya, jadi bisa sama-sama share. Ya tapi. Jadi malah bukanya Facebook cuy. Itu bukan R, F. Oh, aku salah ya. Ya ampun, maaf. Itulah aku ketikin. Nah itu tuh. Perfect freelance service for your business. Oh, this. Ya itu untuk freelance. Tapi ini dimasukin ke manajemen gitu. Oh iya, ini ada graphic and design, digital marketing, writing and translation. Ya banyak, emang banyak. Translation juga bisa. Oh, video and animation juga bisa. Oh ya? Oh, voice over. Oh my god. Aku pengen musik juga bisa dijual di sini. Keren banget nih, dan aku baru tahu loh soal ini, seriusan. Ya cuman nggak, kalau dapat kliennya nggak segampang itu sih. Tapi ini dari Indonesia nggak sih, Kak? Enggak. Dari luar. Oh, oke. Paham. Yang pernah tahu kalau yang kayak gini ya, tapi sih kalau itu lebih ke talent ya. Jadi dia nyediain talent buat artis-artis film atau apa gitu kan. Itu namanya Creative Hub. Aku nggak tahu. Creative Hub. Tapi itu memang punya Indonesia, bikin Indonesia gitu. Kalau ini aku baru tahu. Ada ruang gitu. Nah itu sih aku main di situ sama ya gitulah. Oh, ada programming juga di sini. Oh my god. Iya, banyak banget. Keren. Ini. Oh, oke. Kalau kakak berarti sekarang lebih ke digital marketing. Enggak. Graphic design. Oh, no. Oh, graphic design tetepan. Ya tetap di situ. Oke, aku mau lihat ya. Di sini ada logo design, brand style guide, game art. Itu ilustrasi itu aku. Illustration. Oh, illustration. Biasanya ilustrasi tuh dibuat apa aja sih, Kak? Maksudnya tadi selain yang, ya maksudnya aku masih belum paham banget sih, seriusan. Karena aku bukan orang anak seni ya, gitu. Buat buku, ya nggak sih? Iya, cover gitu-gitu. Kadang cover misal
ada orang luar pengen bikin kayak lagu indie, butuh cover singlenya gitu, kita bisa bikinin gitu-gitu sih. Ini ntar kelihatan passwordku. Gitu. Oh ya udah, makanya biarin aja gitu ya. Oh iya, I will cut to do illustration in my style. I will draw black and blah blah. Oh. Nah gitu-gitu sih. Pasarnya luas Kalau banget. Kakak illustration yang 2D apa 3D ini kayaknya ada yang 3D juga nggak sih? Aku 2D sih so far. 2D ya? Ya kayak anime gini loh, Abel tuh. Mana ini ya? Wah susah ini kak. Biasanya kakak kalau gambar kayak gini tuh berapa lama kak baru selesai? Sebenarnya kalau satu karakter simpel-simpel gitu sehari bisa sih. Cuman kan kadang harus persetujuan klien gitu kan. Klien maunya gimana, revisi apa enggak. Waktunya panjang satu artwork. Dan setiap klien kan pasti beda-beda ya. Ada nggak sih klien yang nyebelin banget gitu? Udah kita maksudnya udah dibilangin gitu kan, kalau yang kayak gitu tuh nggak bagus gitu, tapi yang ini yang lebih bagus, tapi dia nggak mau gitu loh. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, hadapin kayak gitu tuh gimana tuh? Aku sih so far kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Nggak pernah dapat. Cuman kalau ada yang kayak gitu, ya udah nurut aja. Karena dia yang punya uang. Karena dia yang bayar. Kecuali memang kliennya bebasin kita. Dan untuk dapetin ide itu gimana Pak? Nah itu. Itu susah banget. Kalau aku sendiri ya, dapetin ide sebenarnya lebih ke googling atau nyari di Pinterest sama Instagram sih. Itu kan banyak aku follow banyak artis-artis kan. Iya kalau lagi memang butuh ide ya nyari referensi lain aja. Di Pinterest, oh ya memang sih. Aku punya teman anak DKV juga, dia bilang sama aku ya memang biasanya dia cari di Pinterest itu kalau buat kayak ide-ide. Tapi di Pinterest, Pinterest ada illustration kayak gitu nggak sih? Aku tuh biasanya lihat foto seriusan. Banyak lah, itu tuh hampir kayak Google. Tapi bedanya itu foto-foto doang gitu ya? Gambar ada, tutorial gambar gitu juga ada. Coba deh. Serius, aku kan. Agak, kenapa gue katro banget ya, yang begini-begini gue gak paham banget. Oke, nih aku lagi buka nih, sampai aku buka ya. Ini gimana ya, gambarnya kan cuma kayak gini-gini doang. Kan ada itu, cari. Nah, cari, terus? Misal sketch. Ketik aja tuh sketch. Hand draw. Apa? Ini anime juga bisa nih, sketch anime. Ini, coba ya. Sketch anime. Nah itu kan banyak gitu kayak tutorial. Iya ya. Ternyata tutorial gitu banyak. Ini loh Bu, sini loh. Kamu lihat ini tutorial bikin sketch anime, kan kamu suka juga tuh. Bawa lihat nih. tuh. Iya ada adekku, sini. Say hi dulu, hai gitu. Saya kasih Mon gitu. Hai Kak. Gak tahu dia denger apa enggak. Denger lah kayak. Denger. Iya. Oke. Adikku suka anime juga Kak, dan dia ini translator anime juga ya nggak sih? Masa? Ya nggak sih? Iya. Cuma bahasa di web. Dia kayak translator apa namanya kayak anime gitu yang bahasa Inggris ya Bu ya ke Indonesia ya, atau Indonesia ke Inggris? Oh Inggris ke Indo gitu. Halo Tante, itu Mama atau bukan sih? Nggak denger. Iya Mama. Oh nggak denger. Iya. Jadi adikku nih dia juga ya suka anime dan dia juga suka translating gitu Kak. Itu dari bahasa apa?
Inggris. Dari bahasa Inggris sih tapi, bahasa Inggris. Bukan bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Jepangnya hebat banget lu. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu. Oh iya ini. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Wah, ini bagus-bagus banget ya, Kak. Oh, aku baru tahu. Oh. Oh, sedetail itu ya. Tapi Kak, aku tuh mau tanya sih, sebenarnya ini pertanyaan yang menurut aku ya mungkin sering pengen ditanyakan juga sama banyak orang, cuman mungkin malu-malu gitu. Kebanyakan kan kalau misalnya anime gitu ya, itu kan gambar-gambarnya tuh lebih ke vulgar gak sih? Tergantung orangnya. Gitu. Ya, Ya ya bagi aku ada. ya, maksudnya aku sendiri. Ya emang ada Aku sendiri sih. bagian-bagian yang dilebih-lebihkan sih. Itu kenapa? Maksudnya apa emang seperti itu dari dulu atau gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Mungkin biar narik pembaca atau penonton gitu ya, buat narik masa viewers. Menurutku tapi ya tergantung orangnya sih. Menurutku biasa aja sih, karena aku terjun di dunia itu ya. Maksudnya ya gambar itu ya biasa aja. Karena ya mungkin otakku otak seni, jadi ya mikir itu seneng gitu. Cuman ya aku nggak pernah yang terlalu vulgar banget gitu, enggak. Kayaknya sih enggak. Soalnya kan memang, ya maksudnya kan namanya gambar ya, dan itu kan berarti kita main di imajinasi di otak dulu, baru kita keluarkan gitu. Karena berarti kalau misalnya gambar begitu kan, ya harus diimajinasi. Ya. You know what I mean? Iya. Ya. Pernah nggak sih ada pertentangan dalam hati gitu saat gambar itu? Ini kan ya mungkin ya waktu kecil atau gimana gitu. Ini kan dosa atau gimana gitu. Ya waktu ini kecil dosa sih kayaknya. Waktu kecil. Gitu. Sekarang udah ya biasa aja sih. Gambar gitu. Yang penting imannya kuat apa enggak. Yang penting imannya. Ya itu memang selalu jadi pro dan kontra ya, dan kayaknya nggak pernah ada habisnya ya soal itu ya. Dan ya untungnya sih kakak juga bukan orang yang bikin komik yang vulgar gitu sih, karena aku pernah nonton satu film anime Jepang gitu. Jadi ceritanya itu tentang satu keluarga gitu ya. Jadi papahnya ini nih, dia itu jadi pembuat komik, tapi komiknya yang vulgar gitu. Dan dia jadi dia membuat komik tapi komiknya yang vulgar gitu. Judulnya apa ya, Bu? Apa? Kakushigoto. Ya, judulnya Kakushigoto. Bener gak sih? Ya, Kakushigoto itu. Jadi itu filmnya menarik banget bagi aku. Ayahnya itu dia jadi seorang anime maksudnya yang bikin anime gitu, komik-komik Jepang, tapi ya vulgar. Dan dia tuh punya anak satu cewek. Dan anaknya tuh cantik banget gitu kan. Karena dia ngerasa pekerjaannya dia kotor gitu, dan dia selalu tutupin itu dari anaknya. Dia nggak pernah kasih tahu anaknya kerjaannya dia apa. Bener, dia nggak pernah kasih tahu di dalam film itu. Ceritanya ibunya udah meninggal ya kayaknya. Ya, ibunya udah meninggal ya. Jadi di dalam cerita itu tuh ya bapaknya itu kan seorang diri ya, harus ngurus anaknya gitu. Dan anak itu sampai dewasa, sampai umur 18 atau 17 tahun, nggak tahu kalau papahnya itu bikin begitu gitu. Nggak tahu. Ribet ya. Tuh dalam filmnya gitu. Dan baru ketahuan ketika papahnya sakit gitu. Dan dia baru cari-cari. Dan nggak sengaja nemuin komik-komik itu di dalam rumahnya yang dulu. Gitu. Ya emang kadang kalau idenya dari orang Jepang itu emang aneh-aneh sih. Ya idenya gitulah. Dari maksudnya okay. Ya benar. Ya gitu. Kalau nggak pernah mikir ide cerita sampai sejauh itu sih. Ya, aku juga, maksudnya aku nemu ide cerita kayak gitu aja tuh keren banget sih bagi aku, karena di Indo sendiri kan kita nggak pernah ya mikir sampai situ, ya nggak sih? Iya. Mungkin ada beberapa orang, cuman aku enggak. Karena aku lebih ke genre, suka genre
Slice of life, romance sedikit sih, action sih paling suka. Wih, action. Tapi action berarti kan kalau bikin kayak gitu lebih susah nggak sih Kak? Karena kan banyak kejadian-kejadian, adegan-adegan ya. Action lebih susah. Apalagi kalau misalnya adegan berantem itu kan harus detail gerakannya harus detail. Iya, gedebak-gedebaknya. Susah sih. Aku akui kalau aku nggak bisa gambar. Sungguh aku nggak bisa gambar. Bisa, cuman nggak bagus. Oh iya, bisa. Tahu nggak? Kata-kata kalian tuh sama. Jadi kata-kata kakak sama adik tuh sama. Persis banget. Bisa, tapi nggak bagus aja. Bener. Kalian sama-sama itu barusan. Otaknya sama pikiran. Apa? Iya, karena kalian sama-sama suka anime ya. Jadi otaknya sama Ya. gitu kali ya. Kali. Dan tapi BTW aku bingung nih, kakak katanya suka anime, tapi kok itu di depanku dipajangnya itu bukan anime ya, aku bingung. Spider-Man tapi tamengnya itu tameng apa sih? Bukan ini. Ini Deadpool, gitu. Aneh banget. Oh Deadpool, akhirnya Spider-Man. Aku kalau aku anime cuman One Piece doang sama anime bola sih. Nggak terlalu kayak yang freak anime gitu. Oh, nggak sampai wibu ya? Nggak sampai. Ini kan suka karena suka emang superhero kan ya bagian dari ya aku juga kan dunia art kan banyak superhero. Deadpool sama apa tuh di bawahnya? Captain America. Yang begini? Captain America. Yang gini? Oh, Captain America ya. Oh alah. Kok ada yang kurang nggak sih dari dia? Kayaknya aku udah ngerasa yang kurang. Apa begitu ya, Mang? Iya, ini siapa? Ini. Iya itu maksudnya. Kayaknya ada yang kurang dari setiap perlengkapan itu. Ya ini tamengnya ini sama topengnya dia. Baiklah. Jadi ini hobi cowok ya, salah satu hobi. Iya. Koleksi action iya. Udah berapa banyak koleksinya? Segudang? Enggak. 8 lah. Apa? 8 lemari? Enggak, 9 buah. Connection figure. Oke. Masa cowokmu enggak suka hobi kayak gini? Ngoleksi yang kayak gitu enggak ya? Tapi dia lebih suka ngoleksi ikon gitu sih. Icon. Ikon itu jadi kalau misalnya gambar rasul-rasul atau ya rasul-rasul yang udah meninggal atau apa gitu, dia suka koleksi itu sih. Ya, intinya suka koleksi juga kan? Suka ngoleksi. Miara ikan suka gitu. Salah satu hobi. Iya. Hobi yang murah sih. Betul banget tuh. Oh denger Iya, kayaknya hobi cowok tuh selalu nguras duit ya sih, cewek tuh kayaknya enggak deh. Sama aja. Kosmetik gitu. Loh, enggak loh. Itu kan ya memang kebutuhan, bukan koleksi itu. Iya sih. Ya sih banyak cowok sih yang hobinya mahal. Iya memang, dibeliin loh. Iya mahal gitu. Selama pakai uang sendiri nggak masalah. Papaku juga gitu loh, dia itu. Hobinya mahal juga. Apa ya papaku dulu? Apa ya hobinya papa ya? Iya bukan hobi sih, mungkin lebih tepatnya lebih ke barang kali gitu. Oh iya miara lohan dulu ya. Miara lohan tuh, lohan kan mahal ya. Iya sih, iya. Arwana juga pernah gitu. Ya, emang, coba kalau gitu misalnya, semua. Iya, terus barang-barangnya tuh lebih mahal daripada aku. Padahal aku tuh anaknya gitu ya, dia selalu beli barangnya mahal. Kayak contohnya dulu ya, waktu aku kecil ya, waktu aku masih sama papaku tuh ya beli HP gitu. Aku dibeliin yang murah, papaku yang mahal gitu. Terus misalnya papaku mau ganti HP, jadi aku selalu dapat lungsurannya dan aku nggak pernah dapat yang baru gitu loh. Karena kamu masih kecil waktu itu. Iya waktu itu memang masih ya kecil. belum butuh Tapi nggak cuma
Iya, tapi nggak cuma itu doang, maksudnya sudah gede gitu kan. Terus aku tuh ngelihat barang-barang papaku tuh branded gitu. Apalah kayak gitu, merek-merek apa. Giliran aku, udah kita ke pasar Tanah Abang aja, udah cari yang murah berapa tuh 100.000 tiga gitu-gitu. Sedih banget gak sih? Ya nggak tahu ya itu. Sedih banget. Ya di kala itu sih, di kala aku masih ya mungkin SMP ke SMA. Aku juga pernah notice gitu kan. Wah, parah barangnya mahal-mahal kok aku barangnya murah-murah kayak gitu. Ya ampun, barangnya kok murah-murah. Terus papa aku cuma kayak kita mau makan apa gitu. Nggak direwes bener kan. Otak memang. Ya itu sih. Kenapa? Perawatan kulitnya papa. Oh iya, perawatan kulit papaku juga lebih mahal loh daripada aku. Gila. Iya. Dia beli yang apa ya? Yang memang perawatannya tuh mahal. Dia satu ini aja. Mungkin perawatan aja sekitar 50 atau 100.000 gitu. Padahal aku tuh di bawah itu waktu itu. Buset. Satu produk doang maksudnya. Belum, ya nggak tahu ada berapa banyak produknya gitu. Ya ampun papa, perawatan muka aku aja paling pakai ya sari ayu yang biasa, yang paling cuma 12.000-an gitu kan, buat bersihnya. Aku nggak pernah Ya sampai udahlah. nggak pernah perawatan gitu. Cuma bersihin doang sih paling pakai kapas sama apa gitu. Tempat cuci pakai sabun doang, kulit Itu doang. kulit. Heeh. Ya Nggak ampun, tahu sih. sesimpel itu ya. Tapi papaku nggak ya apa papaku yang Ini malah ngomongin papamu. iya, maaf ya Pak, aduh di sana dia lidahnya kegigit kayaknya. Ini aku ngomongin siapa ini katanya gitu. Ntar ditonton sama papa. Oh iya, mama. Maaf om. Aduh, maaf Pak, maaf Pak. Maaf. Ya, skip. Bisa diedit. Bisa diedit. Gak apa-apa sih, kalau dimunculin juga gak apa-apa. Papa aku gak sakit hati. Paling cuma, gak sih, gak ada. Oke. So, kayaknya hari ini cukup banyak banget ya Kak pembahasan yang kita bahas. Padahal kita mau bahasnya apa, jadinya apa. Tapi Terlalu jauh ya. sih. Tapi aku suka sih. Maksudnya ya inilah maksudnya hidup ya. Hidup itu kan nggak cuma tentang satu hal gitu. Berkaitan dengan banyak hal. Kompleks. Ya. So, oke. Apa mau ngomong apa? Silakan. Ya. Apa ya? Ya kalau misal lagi menghadapi hidup itu emang kayak gini. Jadi ada naik turunnya pas. Kayak apa yang aku alami mungkin lagi turun gitu kan. Apalagi ada istilah quarter life crisis. Gitu kan. Ya 20-an ke atas. Jadi ya jalanin aja sih kalau misalnya lagi ada sesuatu hal yang menghambat mimpimu, gitu. Jalanin aja, serahin sama Tuhan. Jadi konten rohani nih. Ya, jadi apa aja lah kalau di Hanes Diary mah kayaknya semua masuk ya. Mau yang nggak rohani, mau rohani terserah masuk aja. Tapi ya, that's good sih. Dan emang ya ketika ada di titik terendah itu nggak mudah sih. But you must struggle about it. Dan satu lagi mungkin Kak, ada kata-kata terakhir buat teman-teman. Selain itu. Apa ya? Kamu buat aku mikir loh nih. Jangan mikir apa yang ada dalam hati kakak gitu yang kakak pengen sampein untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih belum tahu mereka mau ngapain atau mereka ya nggak mau ngapa-ngapain mungkin karena saking nyamannya dengan kehidupan mereka gitu. Kalau punya nggak ngapa-ngapain, kalian pasti bakal suatu saat bakal jenuh sih sama ke nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain kalian. Aku belibet. Ya intinya ya, harus ngelakuin sesuatu sih sebagai kayak anak muda. Itu nggak bisa di zona nyaman terus. Aku pun juga perlahan keluar dari zona nyamanku juga. Harus mikir sesuatu manajemen tadi. Ya gitu sih. Suatu saat harus keluar dari zona nyaman.
Karena kan kita hidup nggak selalu sama orang tua terus kan. Kita hidup nggak akan selalu disupport sama orang tua. Ada kalanya harus struggle sendiri, kita yang harus biayain orang tua juga. Keren. Thank you loh Kak Simon. Thank you for coming. Aku ngerasa ya Hana Zairi itu jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Setelah ada kakak juga ya. Aku ngerasa terhormat gitu kan, merasa aduh bangga banget ada Kak Simon gitu kan, ilustrator terkenal gitu. Gak terkenal gitu. Terkenal lah, di Instagram aja udah 10.000 followers gitu ya terkenal lah. Siapa sih yang nggak tahu El Simon gitu? Nggak mau promote di sini nih, nggak mau promote. Nggak promote Insta. Nanti diketik aja Bu di itunya caption deskripsi. Oke, siap. Mau promotin apa lagi? Nah itu aja lah. Ntar kalau kita bikin lagi video kayak gini, promote apa? Gitu. Nggak promote diri sekalian. Ya boleh. Mumpung masih single. Oh seriusan? Ya ampun. Kenapa ya? Kayak dari maksudnya gini, dari dulu ke dulu itu kayaknya masih single terus dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya nggak tahu sih, menurut aku sih masih single ya. Ya ada ya gak single terus, cuman adalah. Oh ya mungkin pas di masa adalah itu aku nggak ada gitu, jadi aku nggak tahu gitu ya. Ya benar. Oke, Kak Simon, thank you for everything, thank you for your story, sangat memberikan pengalaman yang menarik ya buat kita semua, apalagi yang belum tahu soal masalah ilustrator, masalah desain gitu kan. Ya, dan gak cuma itu sih sebenarnya, banyak banget yang kita udah pelajari. And teman-teman, so kayaknya kita harus mengakhiri Hana Zairi kali ini gitu. Karena kalau misalnya kita mau cerita sampai banyak banget, mungkin sampai besok gak akan habis gitu ya. Dan kalian udah capek gitu nonton YouTube-nya gitu. Ini udah lebih dari 30 menit ya? Iya, udah lebih. Nanti kalau mau dipotong boleh, ya terserah lah nanti. Ya terserah kamu lah, kamu yang punya. Oh terserah aku. Oke. Bebas. Bebas ya. Woi. Oke lah kalau gitu. So teman-teman, kita harus akhiri Hana Zairi kali ini episode dengan Kak Simon. And jangan lupa untuk subscribe, like, share, terus komen. Yep. Pokoknya jangan lupa itu supaya Hana Zairi tetap akan bercerita. So thank you for watching and bye.